السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah masih diberikan kepada kita hingga detik ini, sehingga kita bisa sama-sama datang ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepadanya, yakni melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh amal soleh yang kita lakukan, wabil khusus salat subuh yang barusan kita kerjakan, itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan dengan melaksanakan salat subuh di pagi hari ini kita mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan, yang mulai dari mendapatkan penjagaan di hari ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Yang artinya barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka pada hari itu dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengganggu orang yang berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, jar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan mengerjakan salat subuh apalagi secara berjamaah, maka seorang itu akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina bil-lail bin-nurit tam yaumal qiyamah." Yang artinya berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang jalan di malam hari menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, bahwasanya mereka nanti di hari kiamat akan mendapatkan cahaya yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita harapkan. Begitu pula dengan seseorang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka di sanalah dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dan akan terbebas dari sifat kemunafikan. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih
law ya'lamuna ma fihima aw inna athqala as-salati 'ala al-munafiqin salatu subhi wa salatu al-isya walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Kata Nabi SAW, sesungguhnya salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang yang ada kemunafikan pada dirinya adalah salat subuh dan salat isya. Dan seandainya mereka mengetahui besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka yang mengerjakan salat subuh, bil khusus dikerjakan secara berjamaah di masjid, maka mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Itu kalau kita tahu besarnya pahala khususnya sholat subuh ini, ya misalnya orang-orang akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak, walaupun dengan cara dipapah oleh saudara, demi untuk bisa berhadir di masjid melaksanakan sholat subuh. Nah, ini menunjukkan besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Dan jangankan sholat subuhnya ya, qobliyah subuhnya saja, jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, raq'atainil fajri khairan minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya 2 rakaat sebelum fajar itu, ya, salat 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru qobliyahnya. Lah bagaimana dengan salat subuhnya? Tentunya lebih besar lagi pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Nah, itu ya yang kita harapkan dengan kita sama-sama datang ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh, dan kita sama-sama lanjutkan dengan mendengarkan beberapa hal yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar syariat kita ini. Nah, para jamaah yang dimuliakan, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Buyu'. Ya, itu kaitan dengan hukum-hukum jual beli. Di mana pada kesempatan ini kita akan masuk pada al-buyu' al-muharramah. Jenis-jenis jual beli yang diharamkan oleh syariat. Ini sangat perlu sekali untuk kita sama-sama ketahui dan fahami. Karena banyak orang karena tidak memahami hal ini, ya, sehingga apa yang terjadi? Mereka terjerumus pada transaksi-transaksi yang haram, sehingga tentunya menjadikan perpindahan barang itu tidak sah, sehingga menjadikan seorang itu memakan harta haram, bahkan kadang tanpa dia sadari. Nah, maka setiap muslim, apalagi yang terjun ke dalam dunia bisnis, itu wajib ya mempelajari tentang hal-hal seperti ini. Ya, itu kaitan dengan transaksi-transaksi atau jual beli yang diharamkan, supaya dia tidak terjerumus kepadanya. Makanya seperti yang beberapa kali kita sampaikan, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau membuat aturan di pasar kota Madinah ketika beliau menjadi khalifah. Beliau mengatakan, la yabi'u fi suqina illa man faqih wa illa waqa'a fir riba, atau kama qala. Kata beliau, jangan sekali-kali berjualan di pasar kota Madinah ini kecuali orang yang faham fikih jual beli. Karena kalau tidak, dia akan terjerumus ke dalam riba atau ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, kata beliau di sini, min mahasini syariah islamiyah wa madhahiriha wa madhahiri samahatiha anna al-muamalat al-muharramah fiha mahsurah fi dairatin dayiqatin. Jadi di antara ya bentuk-bentuk agungnya ya dan mulianya syariat Islam ini, bahwasanya syariat Islam ini itu menjadikan transaksi-transaksi yang haram, yang terlarang,
itu pada lingkup ruang yang sangat sempit sekali. Bi khilafil muamalat al-mubahah. Sebaliknya dengan muamalat atau transaksi-transaksi yang halal, fa innahu la hujudalah. Maka itu semua sangat luas, tidak ada batasannya. Idzil aslu fil muamalat wal hil. Karena sesungguhnya hukum asal pada transaksi-transaksi jual beli itu adalah halal. Ya, karena hukum asalnya adalah halal, maka pastinya yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Jadi yang haram itu cuma beberapa saja. Ya, yang halal itu jumlahnya tidak terhingga. Karena apa? Karena hukum asal jual beli itu adalah halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Sama dengan apa? Makanan. Hukum asal makanan itu adalah halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Makanya makanan yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Yang haram cuma beberapa saja. Yang halal jumlahnya sangat banyak. Kenapa? Ya alasannya tadi, karena hukum asal makanan itu adalah halal. Ini kalau ada dua orang berdebat, si A dan si B mengatakan ini makanan ini halal, transaksi jual beli ini halal, kata si A. Si B mengatakan ini makanan ini haram, transaksi ini haram. Siapa yang harus mendatangkan dalil? Si A atau si B? Yang mengatakan halal atau yang mengatakan haram? Yang mengatakan haram. Dia yang harus mendatangkan dalil. Wahai Anda B, si B yang mengatakan ini makanan haram, yang mengatakan ini transaksi haram, mana dalil Anda? Mana dalil Anda? Ya, baik itu dari Al-Quran, dari hadis, dari ucapan para sahabat, mungkin dari athar, atau mungkin dari ijma', atau bahkan dari qiyas. Anda punya dalil? Kalau si B tidak punya dalil, kembali kepada hukum asal. Itu apa? Boleh. Ya. Jadi kalau si B ini cuma mengatakan haram, tapi tidak ada dalil, berarti kembali kepada hukum asal. Hukum asal makanan dan minuman, hukum asal transaksi jual beli itu adalah halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Ya, jadi yang harus mendatangkan dalil yang mengatakan haram. Ya, berbeda dengan ibadah. Sebaliknya adalah ibadah. Kalau ibadah itu hukum asalnya haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Ya, si A dan si B berdebat, mengatakan ini disyariatkan, ini ibadah yang disyariatkan. Si B mengatakan ini tidak disyariatkan. Siapa yang harus mendatangkan dalil yang mengatakan ini disyariatkan? Anda yang mengatakan ini disyariatkan, mana dalil Anda? Oh, ini dalil dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma'. Oh, berarti benar. Tapi kalau dia nggak ada dalilnya, kembali kepada hukum asal, bahwasanya hukum asal ibadah itu terlarang sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Itu kaitan dengan ibadah. Tapi kaitan dengan makanan, minuman, transaksi jual beli, hukum asalnya adalah halal. Sehingga yang halal itu jumlahnya sangat banyak dibanding yang haram. Tapi ya namanya manusia ya seringkali, padahal dia tahu yang haram itu sedikit, yang halal itu sangat banyak sekali, tapi dia malah nyari yang haram, lebih senang kepada yang haram. Ya, contoh dalam makanan dan minuman, yang halal itu betapa banyak jumlahnya, tapi malah makannya yang haram, minumnya yang haram. Nah, begitu pula dengan transaksi jual beli ini. Nah, kata beliau, wan nadhir fil muamalat al muharramah yalhadul umur al atiyah. Jadi orang yang memperhatikan tentang transaksi jual beli yang haram ini, itu
akan bisa menyimpulkan hal-hal berikut ini. Pertama, anna muhaddadatun fi nitaqin dayyiqin. Bahwasanya muamalah yang haram, transaksi jual beli yang haram itu jumlahnya sangat terbatas sekali. Ya, dibanding dengan yang halal. Kemudian yang kedua, anna Allah lam yuharrim syai'an minal muamalat illa wa abaha badaila katsiratan tughni anhu minal mubahat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan satu transaksi, Allah Azza wa Jalla menggantikannya dengan transaksi yang halal. Ya. Jadi ketika dikatakan ini haram, pasti ada gantinya yang halal. Ya. Pasti ada gantinya yang halal. Bahkan dengan keuntungan yang sama. Cuman yang satu haram, yang satu halal. Ya, itu semua kembali kepada jenis transaksinya. Ya. Sehingga itu semua menjadikan kita tidak membutuhkan yang haram-haram itu, karena yang halal sudah Allah sediakan fasilitasnya. Jadi ngapain kemudian kita melakukan bentuk-bentuk transaksi yang haram? Oh, yang halal sudah ada gitu loh. Ya. Kemudian yang ketiga, anna tahrim fil muamalat fil ghalib lima tashtamilu alaihi min adh-dhulm fakana fi man'iha maslahatun lil ibad wa daf'an li athariha sayyi'anil mujtama. Jadi kalau kita perhatikan ya, jenis-jenis transaksi yang haram itu hampir semuanya mengandung bentuk kezaliman kepada manusia. Ya. Jadi transaksi-transaksi yang diharamkan oleh syariat itu kalau kita teliti, kita perhatikan, ya sebabnya adalah karena transaksi itu mendzalimi orang lain. Ya, mendzalimi orang lain. Maka wajar kemudian syariat kita ini datang untuk mengharamkannya. Karena itu semua mengandung kezaliman. Ya, bisa mengurangi hak orang lain. Makanya Islam datang mengharamkan bentuk-bentuk transaksi tersebut. Karena itu bisa menzalimi orang lain. Karena Islam datang membawa keadilan kepada siapapun itu. Nah, kemudian selanjutnya asbabul kasbil muharram. Ya, sebab-sebab transaksi-transaksi diharamkan. Dzakara ahlul ilmi anna al-kasbal muharram fil muamalat yarji'u fil ghalib ila wahidin min asbabin thalathatin. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya sebab-sebab transaksi-transaksi jual beli yang haram itu semuanya bermuara pada tiga hal. Ya, bermuara pada tiga hal. Itu yang pertama adalah az-zulmu. Karena pada transaksi itu terdapat kezaliman. Ada bentuk menzalimi hak orang lain. Kemudian yang kedua, al-gharar. Karena pada transaksi itu terdapat gharar, ketidakjelasan. Baik pada barang ataupun pada harga. Kemudian sebab yang ketiga dari transaksi-transaksi jual beli yang diharamkan adalah ar-riba. Karena di dalam transaksi itu mengandung unsur riba. Jadi ini ya, tiga sebab transaksi-transaksi itu diharamkan apa? Pertama, karena mengandung kezaliman. Kemudian yang kedua, mengandung unsur ketidakjelasan. Atau bisa kita samakan dengan mengandung unsur perjudian. Tidak jelas atau ada unsur judi di dalamnya. Kemudian yang ketiga, karena di dalamnya ada unsur riba. Hampir semuanya pasti bermuara pada yang tiga ini. Transaksi-transaksi yang diharamkan itu. Ya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, as-sababul awwal adz-zulmu.
Jadi jenis-jenis transaksi yang diharamkan oleh syariat karena transaksi ini mengandung kezaliman. Mata mashtamalat al-mu'amalatu ala zulmin min ahadil aqidain lil akhar aw li ghairihima fa innaha takunu muharramah. Jadi selama transaksi jual beli itu mengandung bentuk kezaliman baik kepada penjual ataupun kepada pembeli, ya maka transaksi itu termasuk dari yang diharamkan. Wal aslu fi dzalika qaulullah ta'ala, dan dalil dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta milik saudara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali barang yang kalian dapatkan dari saudara kalian melalui transaksi jual beli yang kalian sama-sama saling meridhai. Wa zulmu, kata beliau, wa zulmu yufsidur ridha wal 'aqd fa huwa min aklil mali bil batil. Nah, karena dalam ayat tadi itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kalian memakan harta saudara kalian dengan cara yang batil, kecuali harta yang kalian dapati dari saudara kalian dengan transaksi yang sama-sama saling meridhai. Nah, ketika dalam transaksi jual beli itu ada unsur kezaliman, maka itu bertentangan dengan keridhaan. Ya, ketika ada salah satu dari yang melakukan transaksi terzalimi, itu berarti tidak terpenuhi pada transaksi itu unsur ridho. Tidak ada keridhaan di dalamnya, karena ridho itu adalah lawan dari zalim, ya kan? Jadi kalau ada zalim di sana pastinya nggak ada ridho. Ya, ketika sudah ridho berarti nggak ada kezaliman di sana. Nah, jadi orang yang kemudian dia memakan harta saudaranya, padahal saudaranya tidak ridho, berarti di sana dia menzalimi saudaranya. Sehingga apa? Sehingga di sanalah orang ini telah memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Kemudian wadzulmu fil buyu' lahu suwarun muta'addidatun, dan kezaliman dalam transaksi-transaksi jual beli itu memiliki bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Awalan al-ghish. Nah, bentuk pertama dari kezaliman dalam transaksi-transaksi jual beli adalah al-ghish. Itu semua jual beli yang mengandung ghish. Ya, ghish itu artinya curang, culas, menipu. Wa yakunu bi kitmanil uyub allati fi sil'ah aw idharu sil'ah bi ahsani mimma hiya alaihi fi haqiqatil amri wa huwa muharramun. Nah, bagaimana bentuk ghish atau menipu dalam jual beli? Itu dengan cara seseorang menyembunyikan cacat, aib pada barang yang dia jual. Ya, di barangnya disembunyikan cacatnya. Ya, atau dia menampakkan barang itu seolah-olah bagus, padahal hakikatnya sebaliknya. Ya, berbeda dari yang ada. Dan ini banyak terjadi. Ya, banyak terjadi di sebagian kalangan kaum muslim. Ya, bentuk-bentuk ghish itu. Ya, seperti ini termasuk orang yang curang, culas dalam timbangan, termasuk ghish juga. Itu jual belinya nggak sah.
Karena itu mengandung unsur kezaliman kepada pembeli, ya, oleh penjual. Atau ada yang kayak katanya ketika jual ayam itu ada yang disuntikin air katanya supaya berat. Itu termasuk gish. Ya, belum pernah dengar seperti itu. Ada yang kata orang jual sapi itu sapinya disuntik apa? Ya, dimasukkan air gitu, lewat mulutnya sehingga berat nanti kalau ditimbang. Itu semua adalah bentuk-bentuk gish dalam Islam yang transaksi seperti itu hukumnya haram. Ya, karena mengandung unsur kezaliman tadi. Ya, seperti dalam sebuah hadis yang ini pernah sebelumnya kita sampaikan. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke sebuah pasar yang ada di kota Madinah, beliau melihat ada orang menjual, ada yang mengatakan gandum. Nabi SAW curiga dengan gandum. Maka beliau masukkan tangan beliau. Sekalinya di bagian dalam itu basah, atasnya kering. Ya, kata Nabi SAW, kenapa gandummu kayak gini? Kata penjual itu, tadi kena hujan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, kalau seperti itu, ya kenapa engkau tidak jadikan di bagian atasnya juga yang basah ini? Ya orang tahu. Ya, maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minni." Barang siapa yang menipu, yang curang, yang culas dalam ya transaksi jual belinya, maka dia bukan dari golonganku, bukan dari golongan Rasulullah SAW. Lantas jadi golongan siapa kita kalau seperti itu? Ya, maka hati-hati kita di sini. Ya, jangan sampai hanya karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, ya cuma beberapa puluh ribu paling, tapi gara-gara itu dampaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengakui kita sebagai golongannya. Ya, lebih cari berkahnya aja. Ya untung sedikit tapi halal, berkah. Itu yang semestinya kita cari. Jangan sampai cari untung banyak tapi ujung-ujungnya nipu. Ya, nipu orang, nipu pembeli. Itu bahaya itu. Ya, bahaya di dunia apalagi nanti di akhirat. Cepat atau lambat orang-orang seperti itu Allah akan jadikan dia rugi dalam transaksi-transaksinya, apalagi nanti ancaman di akhirat. Nah, ya jadi itu yang pertama dari bentuk-bentuk transaksi yang diharamkan karena mengandung unsur kezaliman, yaitu al-ghish. Ya, transaksi yang di dalamnya ada unsur menipu orang lain. Ya, dalam bentuk apa tadi? Barangnya itu ditampakkan seolah-olah bagus padahal buruk, atau dia menimbang untuk saudaranya dengan timbangan yang tidak benar. Ya, timbangannya itu sudah dimodifikasi ya sehingga akan merugikan pembeli dan seterusnya. Ini semua hukumnya haram, hasilnya juga haram. Maka dia pun memakan harta haram. Ya, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula biha." Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, neraka yang pertama kali akan membakarnya. Ya, kemudian dari hasil haram itu kita kasih anak-anak kita, kita kasih istri kita. Maka jangan salahkan siapa-siapa nanti. Kalau kemudian anak kita itu suka membangkang, melawan kepada kita, atau bahkan istri kita, mungkin itu berasal dari harta haram yang kita kasihkan kepada mereka. Ya, karena itu salah satu dampak buruk ya makanan haram itu ya menjadikan seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, para jamaah yang Allah muliakan, dari bentuk-bentuk transaksi yang diharamkan karena mengandung kezaliman, atau sebelumnya kita tambahkan dari gish tadi itu tadi. Ya, dari gish tadi itu menipu. Di sini disebutkan contoh yang lain seperti bai'us sayyarah bi taghyiril kilometer ila aqallil minal mawjud.
Ya, ini bentuk gish yang pertama tadi itu. Seperti seseorang menjual mobil misalnya, atau dia jual motor dalam bentuk speedometernya itu ya, itu dirubah, padahal harusnya sudah ribuan kilo dipakai mobil atau motor itu, tapi ini dirubah menjadi ratusan misalnya. Supaya apa? Supaya kelihatan ini jarang dipakai. Itu termasuk gish. Ya, itu termasuk gish, termasuk bentuk menipu. Atau contoh yang lain, bai'us syai' al-muqallad. Ya, itu ketika seseorang menjual barang tiruan, menjual barang KW. Ya, ini termasuk bentuk gish juga. Sehingga itu merugikan orang yang memang memproduksi yang asli begitu. Ya, maka hati-hati kita dalam transaksi-transaksi seperti ini. Kemudian kita lanjut. Ya, an-najash, bentuk dari transaksi yang ada unsur kezaliman yang kedua adalah an-najash. Jadi kalau yang pertama tadi al-gish, kalau yang kedua ini an-najash. Nah, apa yang dimaksud dengan an-najash? An-najash fil lughah bima'na al-itharah. Jadi an-najash secara bahasa itu artinya itharah, artinya memprovokasi. Ya, maksudnya apa? Jual beli najash ini. Wa fi syar'i lahu suwarun muta'addidah. Nah, dalam syariat jual beli najash ini ada 3 bentuknya. Pertama adalah an yazida fi thamani sil'ah fil mazad wa huwa la yuridu shira'aha. Sawa'un kana dhalika bittifaq baina an-najish wa sahibi sil'ah am bainahu wa baina as-simsar ad-dallal. Contoh bentuk najash yang pertama adalah seseorang, dia si A misalnya, si A jual barang, kemudian dia sepakat dengan si B, ya si B ini kawannya si A. Nanti kalau si A mengatakan kepada si B, wahai B, nanti kalau ada datang pelanggan ke toko ini, engkau pura-pura beli barang ini. Si B ini disuruh pura-pura beli barang itu. Dianya tidak mau membeli barang itu. Cuman dia sengaja ya pura-pura membeli barang itu untuk mengelabui pembeli tadi itu. Ya, nanti si B itu membelinya dengan harga yang tinggi supaya kemudian si C ini mau membeli barang itu dengan harga yang tinggi pula, karena melihat si B sudah membeli barang dengan harga tersebut. Padahal si B ini sudah ada kesepakatan di awal gitu. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Itu namanya bai'un najash. Ini seolah-olah si B ini berusaha memprovokasi, berusaha mempengaruhi pembeli tadi itu supaya membeli dengan harga yang tinggi dengan cara dia pura-pura membeli dengan harga tinggi tadi itu. Nah, ini dalam istilah hadis dinamakan dengan bai'un najash. Jual beli najash. Ini juga hukumnya haram karena mengandung kezaliman tadi. Siapa yang terzalimi di sini? Pembeli. Ya, dia tertipu gara-gara si B tadi itu yang pura-pura beli barang, padahal dia nggak mau barang tersebut, gitu loh. Ya. Nah, jadi ini bentuk yang pertama. Atau bentuk yang kedua, kata Syekh di sini, an yasifa al-bai' as-sil'ata bima laysa fiha. Termasuk juga bentuk najash. Kata beliau adalah ketika seseorang mensifati barang yang dia jual dengan sifat yang tidak ada padanya, atau ya dilebih-lebihkan barangnya itu sehingga menjadikan pembeli itu semangat untuk membelinya. Ya, dilebih-lebihkan, oh ini barang ini ya misalnya sudah dipakai sama artis ini misalnya.
Ya, ini barang ini pokoknya dipuji-puji barang itu supaya pembelinya wah, sehingga dia mau membeli dengan harga yang mahal. Nah, ini juga termasuk najas, jual beli najas yang hukumnya haram. Ya. Kemudian yang ketiga, aw yaqulul bai' ishtaraitu hadhihi sil'a bi kadza wa huwa kadzib. Nah, termasuk juga bentuk najas yang ketiga adalah ketika seseorang menjual barang dan dia mengatakan kepada pembeli, saya beli barang ini dengan harga 1 juta, padahal dia belinya dengan harga 500.000 misalnya. Ini termasuk juga bentuk najas. Jadi dia pura-pura mengatakan membeli barang itu dengan harga tinggi supaya si pembeli itu mau membelinya dengan harga tinggi pula. Ya. Nah, ini 3 bentuk najas yang semuanya hukumnya haram, yang wajib dijauhi khususnya oleh kita yang menjual barang begitu. Karena ini hampir semua yang terzalimi itu adalah pembeli begitu. Ya. Kemudian kata beliau, an-najashu muharramun bi jam'i suwari al-mutaqaddimah. Jadi jual beli najas dengan ketiga bentuknya tadi itu semuanya haram, lima fiya min taghriril mushtari wa khadi'atihi. Karena ya ketiga bentuk najas tadi itu ya mengandung unsur penipuan terhadap pembeli. Wa ammal bai' fa innahu sahih wa yathbutu lil mushtari al khiyar baina raddil mabi' wa imsaki idza ghubina ghubnan kharijan anil mu'tad. Kalau ditinjau dari sisi hukum transaksinya, pada dasarnya sah transaksi itu. Ya, pada dasarnya sah. Sehingga kalau si pembeli itu mengetahui ternyata dia ditipu dengan jual beli najas tadi itu, maka dia diberikan hak khiyar. Artinya pembeli itu boleh mengembalikan barang itu. Ya, pembeli itu boleh mengembalikan barang tersebut, dan si penjual kalau pembeli mau mengembalikan dia mengembalikan uang si pembeli dengan sukarela. Ya, kalau pembelinya itu ingin mengembalikan barang tersebut. Ya, jadi intinya ya, para jamaah yang ulun muliakan, jual beli seperti ini wajib untuk kita hindari. Ya, walaupun dari sisi hukum transaksi itu sah, tapi tetap itu hasilnya adalah haram, khususnya bagi penjual ini. Ya, hasilnya adalah haram, maka dia dikatakan telah makan harta haram, dan itu berbahaya bagi dirinya, bagi keluarganya, apalagi bagi kondisinya nanti di akhirat. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang ketiga dari bentuk transaksi jual beli yang haram karena mengandung kezaliman adalah bai'ur rajul ala bai'i akhihi wa syira'uhu ala syira'i akhihi. Itu seseorang yang menjual di atas penjualan saudaranya, atau seseorang yang membeli di atas pembelian saudaranya. Nah, ini juga hukumnya haram. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i akhihi." Dan janganlah sebagian dari kalian itu yang menjual di atas penjualan saudaranya, atau membeli di atas pembelian saudaranya. Maksudnya apa ini? Contoh, ya misalnya si A dan si B, ya ini sedang melakukan tawar-menawar transaksi satu barang. Beli beli kipas angin.
Ya, A beli kipas angin kepada si B. Sedang lagi ini, ya hampir deal lah, dengan harga 500.000 misalnya. A akan membeli kipas angin kepada si B. Datanglah si C. Ya, datang si C mengatakan kepada si A, si pembeli tadi itu, wahai A, ya engkau beli sama saya aja. Ini saya kasih kipas angin dengan harga lebih murah daripada si B. Ya, ini saya kasih 450.000. Padahal si A ini sudah mau bayar kepada si B. Tapi si C tiba-tiba datang, kemudian dia menjual kipas angin ya yang sama dengan harga yang lebih murah. Nah, ini namanya menjual di atas penjualan saudaranya. Pastinya apa yang terjadi? Si B itu bakal apa? Bakal marah sama si C ini. Dia bilang, kamu ini, ya kita lagi transaksi, lagi ini, kok kamu tiba-tiba datang seperti itu? Itu kan bentuk kezaliman. Lah kecuali kalau si A ini nggak jadi beli, tawar-menawar, sekalinya nggak jadi, kemudian baru si C datang nawarin, silakan. Tapi kalau saudaranya masih dalam kondisi tawar-menawar, bahkan hampir deal barangnya, hampir mau bayar sudah, tiba-tiba si C datang tadi itu menawarkan dengan harga yang lebih murah sehingga menjadikan si A itu tidak jadi membeli kepada si B, maka ini hukumnya haram. Ya, apa yang dilakukan oleh si C tadi itu hukumnya haram karena dia telah menjual di atas penjualan saudaranya. Ini akan menimbulkan permusuhan. Begitu pula sebaliknya. Ya, jangan salah seorang dari kalian itu membeli di atas pembelian kawannya. Ya, misalnya si A tadi itu, ya sudah mau bayar harga kipas yang 500.000, tapi datang si D. Si D mengatakan kepada si B, si penjual, ya sini saya aja yang beli kipas angin dengan harga 550.000. Ya. Sehingga akan menjadikan si A itu marah kepada si D. Ya kan? Sehingga timbul permusuhan dan semacamnya. Yang mudah-mudahan bisa difahami. Itu namanya membeli di atas pembelian saudaranya. Maka ini semua dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengandung apa? Unsur kezaliman dan akan bisa menimbulkan permusuhan kepada sesama. Ya. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini yang mungkin ulun bisa sampaikan ya pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dari bentuk-bentuk transaksi jual beli yang diharamkan karena mengandung kezaliman. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.